Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Sahabat-sahabat sekalian yang sedang mendengarkan ceramah singkat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama atas nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang paling utama itu nikmat iman dan Islam. Tiada pujian terbaik yang pantas kita lantunkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang berkuasa atas segala hal di bumi dan di langit. Salawat serta salam semoga senantiasa terlentun indah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pencerah semesta yang telah mengajarkan umat manusia tentang semua kebaikan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak lupa untuk sahabat-sahabat sekalian, marilah kita selalu senantiasa memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan iman dan takwa kita itulah sebaik-baik bekal untuk kembali menghadap kepada Allah di hari akhir nanti. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyebutkan bahwa tujuan utama kita sebagai manusia dan jin diciptakan adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah dan hanya untuk menjadi hamba Allah. Namun seiring berjalannya waktu, kita sebagai manusia makhluk hidup yang berada di atas dunia ini membuat banyak dari kita ini akan lupa tujuan utama ini. Mereka tak lagi menjadi hamba Allah, tapi justru menjadi hamba dunia atau budak dunia. Maka dari masalah ini saya akan memberikan nasihat, yaitu ada 3 ciri yang apabila ada pada diri seorang hamba maka dapat dipastikan dia sudah menjadi hamba atau budak dunia. Yang pertama yaitu ketika seorang hamba melakukan amal ibadah dengan niat tidak hanya karena Allah semata, tapi juga menginginkan duniawi. Barangkali kita pernah mengalaminya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin dulu kita pernah sholat tahajud, tapi sholat tahajud yang kita lakukan tidak hanya karena Allah, tapi agar kita ingin naik pangkat, agar kita ingin naik jabatan dan sebagainya. Atau pernah pula kita rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi dengan harapan agar disebut orang sebagai orang yang soleh, dipuji oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang ahli ibadah. Mungkin juga kita pernah bersedekah, sahabat-sahabat sekalian, tapi sedekah yang kita berikan tak hanya karena Allah semata, tapi kita berharap agar harta yang kita keluarkan itu atau sedekah yang kita keluarkan itu kembali dalam keadaan kita dengan berlipat-lipat ganda. Atau mungkin kita sedekah atau bersedekah namun niatnya bukan hanya karena Allah saja, tapi karena ingin suatu usaha kita sukses, makin maju dan berkembang. Atau mungkin juga kita pernah puasa, tapi puasa yang kita lakukan tidak hanya karena Allah semata, tapi dengan harapan ada saudara kita lulus sekolahnya, atau adik kita lulus kuliahnya, atau kita lulus bekerja dan sebagainya. Hal ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 15 sampai 16
yang berbunyi, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Mari kita lihat artinya. Artinya yaitu siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasan serta kenikmatan yang ada di dalamnya atas niat dari amalan yang mereka lakukan, maka pasti akan kami berikan bagi mereka dan mereka tidak akan dirugikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum menjelaskan tentang ayat ini bahwa siapapun yang melakukan amal soleh apapun bentuknya, baik itu solat, puasa, zakat, sedekah, zikir atau yang lainnya, apapun itu, kalau amal itu dia lakukan tidak hanya karena Allah tapi juga karena dunia, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan dari amalan yang dilakukannya itu tanpa dikurangi dan dirugikan sedikit pun. Tapi ingat, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang ke-16 Allah berfirman, "Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka itu nanti di akhirat tidak akan lagi mendapat balasan apa-apa kecuali neraka. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sia-sialah segala amal yang telah mereka kerjakan selama di dunia ini, dan terhapuslah segala kebaikan yang pernah mereka lakukan. Maka salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah yaitu ketika seorang hamba melakukan amal soleh, melakukan ibadah, niatnya bukan hanya karena Allah saja, tapi juga karena di dunia. Lalu bagaimana kalau kita ingin meminta dunia? Salahkah kalau kita meminta dunia? Tidak salah, sahabat-sahabat sekalian. Mintalah lewat doa. Allah menyuruh kita untuk meminta dan berdoa kepadanya. Tapi yang pertama sekali kita luruskan dulu niat kita dalam setiap amal ibadah kita itu hanya untuk mencari ridha Allah dan tetap istiqomah. Diberikan atau tidak diberikan oleh Allah apa yang kita minta, maka kita harus tetap istiqomah. Tidak hanya beribadah ketika ingin sesuatu saja. Jangan sampai rajin kita beramal hanya ketika ada hajat yang kita inginkan saja, tapi tetaplah istiqomah, karena itulah salah satu tanda kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri budak dunia yang kedua itu, sahabat-sahabat sekalian, yaitu ketika kewajiban mencari dunia atau mencari nafkah di dunia membuat dia lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang lain. Dunia wajib kita cari. Banyak ayat yang menjelaskan, "Idza qudiyatis shalah," kalau salat sudah ditunaikan, "fantashiru fil ard," maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. "Wabtaghu min fadlillah," carilah karunia Allah, jemputlah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, sering khususnya kita sebagai laki-laki atas alasan mencari nafkah tak sempat lagi solat 5 waktu, selalu melalaikan waktu, selalu terlambat datang solat fardu. Karena alasan mencari nafkah, puasa Ramadan tidak kita kerjakan. Karena alasan mencari nafkah pula, kita tidak ada lagi waktu untuk duduk dalam majlis ilmu. Sering juga kita sebagai lelaki tak ada lagi waktu untuk mendidik istri. Bagaimana semestinya menjadi istri yang soleha? Atas alasan mencari dunia, sering kita lupakan tugas dan tanggung jawab kita yang lain, padahal Allah sudah mengingatkan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selanjutnya, ciri budak yang ketiga yaitu ketika semangatnya mencari dunia membuat dia tidak peduli lagi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram.
Banyak orang terkadang demi kekuasaan, demi jabatan, tak malu untuk suap menyuap, sogok menyogok. Dalam hadis riwayat At-Tabarani, Nabi mengingatkan orang yang menyuap dan yang disuap pastilah masuk neraka. Demi nampak mewah, demi nampak kaya, banyak orang yang tak takut melakukan riba, menganggap sepele dosa riba. Padahal Allah telah tegaskan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terkadang demi meraup keuntungan, banyak orang yang tega menipu orang lain. Demi kekuasaan, demi kekayaan, demi kejayaan dunia, banyak orang yang berkhianat kepada ilmunya, banyak orang yang berkhianat atas kebenaran, menutup mata atas ketidakadilan demi dunia. Banyak orang yang berkhianat kepada bangsanya. Maka kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Silakan engkau cari sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan sampai semangatmu mencari dunia itu membuatmu melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Sahabat-sahabat sekalian, pada akhirnya marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita nilai diri kita apakah selama ini 3 ciri hamba dunia ini ada pada diri kita atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selalu istiqomah. Namun sekiranya ada salah satu atau ketiganya ada pada diri kita, maka segeralah perbaiki diri, berubah menjadi lebih baik lagi. Tak lupa pula kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari 3 perkara ini, sehingga kita tidak termasuk hamba atau budak dunia, tapi kita hanya menjadi hamba Allah semata, sebagaimana tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, mungkin sampai sinilah ceramah atau nasihat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya menampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.